Selain mereka itu dulu mencangkok daripada keluarga Syarif Abdul Jadid, mulanya mereka itu adalah mengatribusikan diri terhadap keluarga Al-Ahdal, di mana nama-nama seperti Alwi, Ubaid, Isa, Muhammad itu ada di dalam amudun nasab dari keluarga Al-Ahdal. Maka ketika As-Suluk di 732 itu menyebut seorang yang bernama Muhammad bin Sulaiman berhijrah dari Irak ke Hadramaut, kemudian keluarga As-Segaf, ini Abdurrahman Segaf di abad 9, mengatribusikan diri, kakek gua bareng tuh sama kakek lu tuh yang ada di As-Suluk itu. Padahal kakek dia itu sama sekali tidak disebutkan oleh As-Suluk. Jadi ketika Al-Ahdal ini kakeknya yang bernama Muhammad bin Sulaiman ini disebut dalam kitab sejarah, dia berpindah dari kota yang ada di Irak menuju Hadramaut. Lalu Abdurrahman As-Segaf ini keluarganya mengatakan, kakek aneh bersama kakek ente datangnya. Nah, kemudian diciptakanlah bahwa kakek aneh dan kakek ente itu adalah bersepupu. Bahkan ada salah satunya yang bersaudara. Kalau bersepupu berarti kakeknya satu. Maka nama-nama itu Alwi, Isa, kemudian Ubaid, itu semuanya ada. Di silsilah Abdurrahman Segaf ada, di silsilah Al-Ahdal ada. Inilah yang kemudian saya menyimpulkan pada awalnya silsilah mereka itu sama dengan Bani Ahdal, yaitu Ubaid bin Isa bin Alwi. Bukan seperti yang ada sekarang, yaitu dibalik, Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Kenapa itu sampai terjadi perubahan silsilah itu? Karena di abad 9 Al-Muqrizi itu sudah meragukan silsilah Al-Ahdal. Jadi silsilah Al-Ahdal ini sudah diragukan dan dinafikan bahwa Aon tidaklah sebagai anak daripada Musa Al-Kadzib. Kan Al-Ahdal ini adalah nasabnya Alwi, Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himam bin Muhammad bin Aon bin Musa Al-Kadzib. Musa Al-Kadzib tidak punya anak namanya Aon. Nah, ini pinter keluarga Balui Abdurrahman Segaf. Dia kemudian mencari-cari, kita jangan di sini. Jadi tadinya itu dia mengaku sebagai syarifnya itu nyantol di Bani Ahdal, nama Alwi, nama Ubaid, nama Isanya itu diambil. Tapi kemudian karena ketahuan di sana itu nasabnya itu terbentur oleh kitab-kitab nasab, di mana Musa Al-Kadzib tidak punya nama anak bernama Aon, mereka pindah pelan-pelan. Nah, ketika pindah pelan-pelan, di kitab yang sama juga di As-Suluk menemukan silsilah daripada Syarif Abdul Jadid. Ini nih, silsilah ini nih katanya yang kira-kira kita bisa ngambil di sini. Karena di sini tidak ada saudaranya yang ada di Hadramaut. Ketika tidak ada saudaranya, berarti tidak akan ada yang mengetahui. Nah, disitulah kemudian mulai di abad 9 ini terjadi dinamika antara keluarga Al-Ahdal dan keluarga Balawi, sampai kemudian terbentuklah dengan sendiri Ali As-Sakron ini menulis secara formal dan secara sudah jaziman, tidak ittirob lagi, bahwa nasab mereka bukan lagi dengan Al-Ahdal, tetapi nasab mereka sekarang adalah ke Syarif Abdul Jadid. Lalu bagaimana caranya supaya mereka ini bisa nyangkol bahwa Syarif Abdul Jadid punya kakek namanya Jadid, Jadid ini punya adik namanya Alwi. Padahal Alwi ini sama sekali tidak ada dalam kitab As-Suluk. Sama seperti kakek mereka ketika diatribusikan datang bareng bersama kakeknya Al-Ahdal, Muhammad bin Sulaiman. Kemudian kakek mereka ini dikatakan bareng sama hijrahnya dengan kakeknya Al-Ahdal. Padahal kakeknya Balawi ini sama sekali tidak ada di dalam As-Suluk. Jadi semuanya itu saling cangkok-mencangkok. Kemudian di abad 9, karena mereka juga punya pengikut, ada yang punya muridnya ini memperkuat. Maka pada abad 10 ini mulailah 100 tahun kemudian mulai kuat ini yang namanya nasab daripada Ba'lawi kepada Ahmad bin Isa.
Ditambah lagi Al-Masra'ur Rawi diciptakan. Sebelumnya itu Gurarul Bahaid Dau diciptakan 960 Hijriah oleh Khirid. Kemudian Al-Masra'ur Rawi di abad 11 diciptakan pula. Semakin kuat, dan dari situlah kemudian banyak ulama yang mengutip dan menukil dari kitab-kitab Balawi. Sehingga seorang Ibnu Hajar mengambil dari kitab Al-Juz'ul Latif dari Abdullah bin Abu Bakar atau Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Jadi bukan Ibnu Hajar bertemu dengan Abu Bakar Al-Idrus berguru, tapi Ibnu Hajar ada di Mekah bertemu dengan muridnya Abu Bakar Al-Idrus yang membawa kitab Al-Juz'ul Latif, di mana di dalamnya ada sanad-sanad thariqah, ada sanad libasul khirqah, ditulis oleh Ibnu Hajar. Karena apa Ibnu Hajar itu mencatat? Karena pada masa lalu seorang ulama itu akan semakin kuat otoritas keagamaannya itu apabila banyak mempunyai silsilah-silsilah sahabat, baik dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, ilmu faqih, ilmu tasawuf, ilmu filsafat dan lain sebagainya. Maka ada istilah al-jamma, orang-orang yang mengumpulkan sanad-sanad silsilah. Jadi ada silsilah itu dengan bil wijadah, ada silsilah bil ijazah. Ini kalau Ibnu Hajar ini hanya bil wijadah. Jadi bil wijadah dari Abu Bakar Al-Idrus karena menemukan kitabnya Al-Juz'ul Latif, ijazahnya itu dari muridnya Abu Bakar Al-Idrus. Jadi ijazahnya itu dari dari murid Abu Bakar Al-Idrus, tapi wijadah menemukan silsilah itu dari kitab, kemudian menuliskan silsilahnya sebagai murid daripada Abu Bakar Al-Idrus, walaupun dia tidak bertemu dengan Abu Bakar Al-Idrus itu. Jadi bagaimana seorang Ibnu Hajar bisa kemudian meneliti nasabnya Abu Bakar Al-Idrus, sementara Ibnu Hajar sama sekali tidak bertemu. Kemudian dengan husnudzon, ya ini husnudzon lagi ini, dengan husnudzon Ibnu Hajar kemudian mencatat nama-nama silsilah-silsilah sanad, baik thariqat qadiriyahnya, itu dicatat oleh Ibnu Hajar. Jadi di dalam kitab Al-Juz'ul Latif itu di sana bukan hanya ada silsilah thariqahnya Abu Bakar Al-Idrus kepada Faqih Muqaddam, tetapi juga ada silsilahnya Abu Bakar Al-Idrus kepada Imam Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Asyadili, kepada Ar-Rifai dan lain sebagainya. Nah, kemudian Ibnu Hajar mencatat semuanya, baik dari Abdul Qadir Al-Jilani, dari Ar-Rifai, dari Asyadili, termasuk dari Faqih Muqaddam itu sanad, karena menemukan sebuah buku, sebuah kitab yang menurut sebagian ulama itu cukup untuk kita menisbatkan diri menjadi penerus daripada sebuah sanad dari orang yang kita temukan dalam sebuah kitab. Bahkan Imam Syuyuti juga membolehkan itu, dan itu biasa di masa lalu. Jadi yang namanya sanad bisa tersambung, bukan hanya saya pernah berguru dan bertemu dengan Kiai Ubaidillah, tetapi ketika saya membaca bukunya Kiai Dr. Ubaidillah, itu saya bisa nyambung sanadnya. Itu namanya bil wijadah. Inilah yang terjadi dengan Ibnu Hajar dan nasab Balawi yang ia catat dalam kitab sahabatnya. Jadi bukan berguru, betul-betul berguru mondok di sana, bukan. Tidak pernah bertemu, tetapi membaca kitab Al-Juz'ul Latif yang ada sekitar 30-40 halaman itu. Jadi Al-Juz'ul Latif itu ada sekitar 30 halaman, hari ini dicetak bersama Diwanul Adni. Jadi ada Diwanul Adni, kalau kita cari kitabnya Al-Juz'ul Latif nggak bakal ketemu. Tapi kalau kita mencarinya di internet Diwanul Adni, nanti ada 400-an halaman, di belakangnya ada Al-Juz'ul Latif sekitar 40-an halaman. Disitulah kitab karya Abu Bakar Al-Idrus, di mana Ibnu Hajar itu mengambil kitabnya Abu Bakar Al-Idrus, dan seluruh silsilah sanadnya itu diambil oleh Ibnu Hajar. Itu diperbolehkan di dalam ranah ilmiah masa lalu, bahkan sampai sekarang berdasarkan hari ini kita menggunakan apa yang dikemukakan oleh Imam As-Suyuti, bahwa nasab atau bukan nasab, sanad itu akan menyambung bil wijadah
dengan cara kita mengambil dari buku seorang imam. Jadi tidak perlu seperti Balawi yang ketika dia itu ingin mendapatkan ijazah dari Imam Al-Ghazali, kemudian dia harus pura-pura jadab, seperti Syihabuddin Ahmad dalam kitab An-Nurus Safir yang pernah dikemukakan dan dikomentari oleh Syekh Abdul Aziz Jazuli, menantu dari ulama besar dari Banten itu, bahwa seorang Syihabuddin Ahmad ketika dia ingin bertemu dengan Imam Al-Ghazali yang ada di abad kelima itu, yang sudah wafat, kemudian dia memanggil Imam Ghazali di abad 10, sehingga Imam Al-Ghazali datang ke kamarnya. Setelah sampai di kamarnya, kemudian Imam Ghazali itu diminta ijazah akan Ihya Ulumuddin dan kitab-kitabnya. Ini haluisme yang luar biasa. Haluisme yang luar biasa. Sedangkan di dalam tasawuf sendiri, yakzotan kita melihat Nabi Muhammad ini masih debatable. Apalagi sekelas ulama Imam Al-Ghazali yang kita bisa panggil Imam Ghazali itu jasad dan ruhnya, karena yakzotan itu jasad dan waruhan. Untuk kemudian kita mintai ijazah. Coba lihat dalam kitab Bahlawi An-Nurus Safir, bagaimana di abad 10 itu khurafat semacam itu dibangun dalam kitab-kitab Bahlawi. Dan kalau kita umpamanya membaca kitab Bahlawi, baik Al-Burqatul Musyiqah, kemudian Al-Juz'ul Lati, kemudian kitab Gurarul Baha'id Daw 960 Hijriah, kemudian Al-Masra'ul Rawi, kemudian Al-Manhajus Sawi, Syarhul Ainiyah, dan lain sebagainya, itu separuh dari apa yang ada di situ. Kalau tidak bicara nasab, bicara khurafat. Hanya yang saya baca Abdullah bin Ali Al-Haddad ini yang kitab-kitabnya ini sunyi dari iddia itu. Maka saya kemudian ada suudzon, tidak husnudon kepada kitabnya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jangan-jangan ini Abdullah bin Ali Al-Haddad ini bukan Ba'lawi. Kenapa? Karena metodologi dia di dalam mengarang kitab ini begitu indah, tidak sama dengan kitab-kitabnya Balawi. Kalau kitab-kitab Balawi pasti ada sisipan-sisipan nasab dan ta'ali alal akharin. Ada mengunggulkan nasabnya, itu ada. Sampai di kitab Bughyatul Mustarsidin itu ada nasyummu minhu raihata ta'ali alal ghair. Itu sampai di kitab Bughya, sampai kita fikih. Tapi ketika kita membaca Risalatul Mu'awana, An-Nasaikh Ad-Diniyah, Ad-Da'watut Tamah, ini rasa kita tidak menemukan itu. Maka saya jadi jangan-jangan ini bukan Ba'lawi gitu. Ya. Karena Al-Haddad itu di Yaman itu ada Al-Haddad dari Son'a, ada Al-Haddad Al-Yafi'i, ada Al-Haddad Ba'lawi. Apakah Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini adalah betul-betul Al-Haddadnya Ba'lawi? Ini kita memerlukan sebuah kajian tersendiri. Karena saya menjadi curiga dengan keindahan daripada kitab Abdullah bin Ali Al-Haddad, mencurigai bahwa dia bukan Ba'lawi. Kenapa? Karena trennya tidak sama dengan kitab-kitab Ba'lawi. Coba lihat kitab Al-Burqatul Musyiqah, Dr. Kiai Tamam, Kiai Abu Baidillah Tamam, bahwa Al-Burqa itu halaman 1 sampai halaman sekitar 90 itu masih indah. Tapi mulai halaman 90 mulai dia bicara tentang nasabnya, keunggulan klannya. Kemudian di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin kita lihat bagaimana keindahan dari awal. Kemudian ketika bicara bab kafa'ah, di situ mulai ada at-ta'ali alal akharin. Mulai di situ bicara tentang bahwa klannya itu lebih tinggi dari yang lain dengan tidak bisa seorang bukan dari mereka untuk menikahi mereka. Dan kita bisa juga lihat Al-Masra'ur Rawi tadi yang dibacakan oleh Gus Abdul Aziz Jazuli. Al-Masra'ur Rawi di awal bagus tentang bagaimana kita menjaga nasab Rasulullah, bagaimana kita cara untuk menghormati ahli baitnya Nabi. Kemudian tapi di ujung-ujungnya itu sama saja. Yang diungkapkan adalah bagaimana tentang keagungan-keagungan dari sosok-sosok
yang ada di dalam pelan Ba'lawi itu. Dan ini pola semacam ini itu lazim di dalam kitab-kitab Ba'lawi yang saya tidak temukan dalam kitab-kitab Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sehingga saya memiliki kecurigaan tersendiri, jangan-jangan ini Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad bukan seorang Ba'lawi, tetapi ini baru asumsi yang memerlukan kajian tersendiri. Dari ini mungkin nanti Gus Ajus Jazuli yang ahli dalam menelusuri kitab-kitab ini, di dalam tradisi literatur Ba'lawi, Abdullah bin Ali Al-Haddad ini adalah seorang yang buta sejak kecil karena dia kena penyakit cacar. Jadi sejak orok dia sudah kena penyakit cacar, kemudian dia buta. Nah, apakah betul seorang yang buta sejak kecil kemudian dia bisa menulis kitab yang begitu indah, yang begitu banyak? Nah, kan orang yang tidak bisa melihat mempunyai keterbatasan. Dia harus menulis, dia harus ijadat, dia harus iswaddat kitab-kitab itu kan. Dari mulai masih muswaddah, kemudian bagaimana ditabyid sebuah kitab. Kan ini memerlukan sebuah keahlian yang memerlukan sebuah indera untuk membantunya. Apakah orang yang punya keterbatasan tidak bisa melihat itu dapat melakukan hal-hal semacam itu? Itu satu yang kita perlu juga untuk meneliti. Jangan sampai hal-hal yang telah kemudian diyakini itu, ketika ada hal-hal yang janggal kemudian kita biarkan begitu saja. Ini tugas baru ini pada Gus Ajis Jazuli. Ini tantangan dari saya, Gus Ajis Jazuli untuk meneliti. Pertama menelitinya begini, Gus Ajis. Al-Haddad itu banyak di Yaman. Ada Al-Haddad di Son'a, keluarga Al-Haddad di Son'a. Ada keluarga Al-Haddad Al-Yafi'i dan Al-Haddad Ba'alawi ini yang baru muncul di abad ke-10 Hijriah. Sebelumnya, lihat di dalam kitab-kitab Tabaqat, itu Al-Haddad itu adalah Al-Yafi'i. Ada banyak ulama-ulama dari marga Al-Haddad Al-Yafi'i yang muncul di Yaman pada abad-abad sebelum abad ke-9. Nah, kemudian di Son'a juga muncul Al-Haddad. Al-Haddad itu artinya tukang pandai besi gitu ya. Nah kemudian Gus Ajis Jazuli nanti menelusuri Al-Haddad yang ada di abad sebelumnya, kemudian dikonstruksikan hipotesanya di abad 10. Siapa saja yang ada di abad 10 orang yang bernama Abdullah bin Alwi. Kita bukan menuduh, tetapi saya memiliki pola di dalam membaca kitab-kitab Ba'lawi. Ini kitabnya Abdullah bin Al-Haddad, terutama Risalatul Mu'awana An-Nasaikh Ad-Diniyah, Ad-Da'watut Tammah, ini memiliki pola yang berbeda dari kebanyakan Ba'lawi. Jadi kalau kitab-kitab yang diatribusikan terhadap Abdullah bin Ali Al-Haddad itu bisa jadi memang karangan dia, bisa jadi juga bukan. Jadi begini, jadi ada pola-pola di dalam cara orang untuk menuju sebuah kesimpulan atau ada tujuan tertentu di dalam sebuah mindset pemikiran, di dalam perspektif menuju tujuan tertentu itu kadang-kadang membuat kitab palsu yang diatribusikan pada tokoh yang besar. Itu ada pola-pola begitu. Makanya ketika Tasbitul Fuad ya, yang dikarang oleh murid daripada Abdul Haddad itu kan luar biasa berbedanya genrenya dengan kitab Risalatul Mu'awana. Itu saya tidak percaya bahwa itu kalam-kalam daripada Abdul Haddad. Begitu pula majmu' kalamnya itu tadi yang dalam Al-Fawaidus Saniyah dan sebagainya, itu kita tidak boleh mentah-mentah untuk mengambil bahwa itu karangan daripada atau kalam dari Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu catatan untuk menjadi sebuah renungan ketika nanti Gus Ajis Jazuli ingin menelusuri siapa Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sehingga polanya di dalam menulis kitab itu berbeda gitu. Makasih, kita langsung kelas statement aja itu. Iya.
La ibrata bizannil bayyini khata'uh, bahwa tidak ada lagi zon apabila sudah jelas salahnya sesuatu. Orang yang masih husnuzon terhadap nasabnya Ba'lawi sama saja husnuzon bahwa garam itu manis. Terima kasih.